Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aminah Rahmasari dari kelas Ulumul Hadis C akan menjelaskan tentang maqasid sunnah. Terkadang ketika kita belum bisa mengenal seseorang dengan baik secara kasat mata atau secara nyata, perbuatan yang dinilai bertentangan dengan apa yang mereka katakan akan kita sebut sebagai orang yang pelin-pelan, tidak konsisten, dan lain sebagainya. Dan lebih parahnya lagi, hal ini juga terjadi pada pemahaman hadis Nabi Muhammad SAW. Wah, kok bisa? Bagaimana maksudnya? Mari kita bahas tentang maqasid sunnah. Jangan lupa simak baik-baik ya. Ketika sebuah hadis tidak bisa kita pahami dengan baik dan benar, itu berarti kita masih belum mengenal sosok pribadi Nabi Muhammad SAW dengan baik. Bagaimana tidak? Bertemu saja tidak pernah, apalagi membaca dengan konsisten apa yang beliau katakan, maupun memahami bagaimana latar belakang pada saat itu. Artinya, sebuah hadis tidak dapat dipahami hanya dengan tersurat maupun tekstual saja melalui teks-teks hadis yang tercantum dalam kitab ataupun media-media lain yang kita temukan saat ini. Sehingga dalam definisi sederhana, mengetahui maksud dari hadis atau yang beliau ucapkan dengan melihat sosok dan pribadi Nabi Muhammad atau dengan melihat bagaimana konteks pada saat itu disebut dengan maqasidud sunnah. Dengan maqasid sunnah bisa jadi maksud dari hadis merupakan hal yang terbalik dari apa yang tersurat. Salah satu macam hadis yang harus dipahami dengan pendekatan ini adalah tentang hadis-hadis ekonomi. Pada dasarnya, maqasid sunnah adalah prinsip-prinsip yang harus dipahami. Jika kita membahas tentang ekonomi, maka prinsip apa saja yang harus kita ketahui dan kita pahami untuk melaksanakan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan syariat dari Nabi Muhammad SAW. Ternyata prinsip-prinsip tersebut adalah jual beli atau kegiatan ekonomi atau sebuah transaksi itu tidak boleh mengandung maisir, gharar, haram, dan riba. Jika mengacu pada sumber, hal ini disebut atau disingkat dengan maghrib. Artinya, selama sebuah kegiatan ekonomi atau suatu transaksi itu tidak mengandung tipuan, tidak mengandung unsur spekulatif, tidak mengandung sebuah manipulasi, dan hal yang terkait dengan barang haram, maka hukumnya halal. حدثنا حسن وأبو النضر وأسود بن عامر قالوا حدثنا شريك عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة واحدة قال أسود قال شريك قال سماك الرجل يبيع البيع فيقول هو بنساء بكذا وكذا وهو بنقد بكذا وكذا. Dalam memahami konteks sebuah hadis, kita juga perlu memahami bagaimana asbabul wurud dari hadis tersebut. Akan tetapi, dari sumber acuan yang digunakan, penulis ini tidak menemukan asbabul wurudnya, tetapi ditemukan hadis lain yang menguatkan dengan redaksi bay'ataini fi bay'atin. Nah, bagaimanakah yang dimaksud dengan redaksi tersebut dan apakah hadis penguat itu juga mendukung atau bagaimana kesinambungan dengan hadis yang dikuatkan itu? Jadi, yang dimaksud dari redaksi sofqataini fi sofqatin atau dua akad dalam satu transaksi itu yakni dilarangnya jual beli dengan dua harga dan berbeda di antara dua metode pembayaran, yakni kredit dan tunai. Sehingga ketika ada dua perbedaan tersebut dan tidak pasti, pembeli itu tidak bisa memastikan cara membayar, itu yang disebut dengan gharar dan menjadi haram. Mengapa gharar itu haram? Karena ada satu pihak yang diuntungkan dan ada satu pihak yang dirugikan. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip jual beli, yakni saling ridho dan tidak ada yang dirugikan. Dua akad dalam satu transaksi ini
juga mengalami perkembangan istilah dari zaman ke zaman. Itu mengandung arti bahwa apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah, terutama dalam hadis-hadis yang perlu dipahami secara kontekstual atau dengan pendekatan maqasid sunnah, itu berlaku untuk seluruh zaman. Artinya prinsipnya itu harus digunakan meskipun istilahnya berkembang atau berbeda dari zaman ke zaman. Jika saja sebuah hadis dipahami dengan cara yang salah maupun menggunakan pendekatan yang tidak dipahami dengan baik, maka akan berakibat fatal, akan berimplikasi terhadap menghukumi sesuatu. Bahkan, jika kita kaitkan dengan pembahasan hadis kali ini, semua lembaga praktik keuangan syariah seperti asuransi syariah, perbankan, leasing motor, dan semuanya akan berstatus haram apabila hadis dipahami secara tekstual saja. Seperti itu, sehingga pemahaman kontekstual sebuah hadis maupun pendekatan tertentu harus diperhatikan dengan baik dan benar maupun penggunaan analisis yang tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.